ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himbah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himbah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi amma ba'du. Kita pada pagi hari ini pada jam 6:54 pada tanggal hari Selasa 3 Desember 2024. Kita beberapa hari terakhir ya, atau mungkin 2 bulan terakhir kita sungguh-sungguh sangat prihatin karena semakin jelas basa Jawa itu cetha welo-welo, sangat kentara, bahkan tegas dan jelas. Rupanya kita ini sedang digiring ya dari bentuk Al-Jama'atul Rahmah, digiring mau nggak mau menjadi salah satu dari firqah berdasarkan dalil taraktu fikum amran lan tadillu ma tamakima kita bila wasunatin nabi taftariku hatin milata ala salasim wasabuna sintani wasabuna finar wa wahidan filnya wahyal jamaah. Kita itu dianu ke firqah itu adalah adab, dan apapun jamaah itu rahmat. Adab itu berarti siksa. Karena Allah itu hanya akan menerima dinul khalis, agama yang murni. Jadi ilmu Quran hadis yang jamaah yang murni, tidak dicampuri dengan yang lain. Padahal salah satu bukti itu terbitnya pedoman ibadah, di mana itu konsepnya itu dari luar, disebut oleh organisasi, barangkali kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah dalam menyebutnya, di LDI TV itu digambarkan itu suasana pondok, dan ada perintah di dalam teks masing-masing desa pada daerah itu untuk memasang tolabun tua. Kemudian muncul video reaksi dari rilis ataupun pengunggahan resmi dari RDI TV atau organisasi ya. Olok-olokan yang sampai menyebut Bapak Kiai Haji Nur Rasul Batul Bis Amir Musawah, perintis pendidikan hati jamaah kita itu sebagai Amir Al-Kadzab. Itu sungguh suatu fitnah. Mereka bertiga itu adalah ya duluran kita ning wis murtadin, golongan firqah rong kontainer. Saya tidak mau menyebut jamaah rong kontainer, CRK nggak mau, tapi FRK. Jamaah kan ada kata jamaah. Itu firqah rong kontainer. Jadi kita ini, elit-elit kita ini, ini sudah tunduk ya. Tunduknya banyak elit
pengurus pusat ya termasuk di sini kalangan Sinfani Minanas dan menyangkut lembaga paling terhormat ya, Wakil 4 dan MTI Majelis Taujih wal Irsyad ya, semacam Majelis Tajihnya Muhammadiyah atau Batsaul Masailnya NU. Itu adalah lembaga yang sangat mulia karena berisi ulama-ulama yang bertanggung jawab memberikan problem solving atas problematika atau persoalannya umat. Ya, kalau majelis saja ya kalangan Muhammadiyah, Batsaul Masail itu di NU. Kalau kita namanya MTI, Majelis Taujih wal Irsyad ya. Ini sungguh sangat mengerikan sekali. Kenapa kita itu elit-elit kita kok mau tunduk pada musuh ya, kubu kiri, kubunya iblis dajjal antara jahanam. Semua itu gara-gara biangnya adalah kasus maklumat MUI, di mana kita tahu beredar di medsos kita ya, di WA terutama itu ada dokumen ya, yang ditandatangan oleh Ketua Umum DPP LDII, oknumnya ya, nama oknum sekjennya. Ada 7 atau 8 item di mana ada 3 yang paling utama. Sekali lagi saya kawula isinya saja, bukan lafalnya ya. Abdul Aziz Sultan Aulia itu bukan Amir LDII. Sultan Aulia itu di luar LDII. Anggota LDII tidak wajib berbait kepada dia. Ini namanya pengingkaran. Sekali lagi ini pengingkaran. Siapa saja yang mengingkari tidak peduli itu wong pusat. Dan ini jelas wakil 4 terlibat itu yang 3 ditambah ini 2 ini. Mungkin ada yang ada lagu ya yang mewakili pondok, tapi itu katut saja. Ya gitu yang mewakili pondok Wali Barokah itu. Itu rekan saya yang sekarang masuk wakil 4. Nah, ini yang jadi spot doai nyemplung pada lembaga yang sesat, menyesatkan termasuk gerombolan pengkhianat. Ini saya harus tegas ini. Ini betul-betul luar biasa. Tunduk patuh pada musuh. Musuhnya Allah sisan. Iya toh, kalau kubu kiri itu kan kubunya iblis dajjal laknatullah jahanam. Kok gelem-geleme kok iso-isone gitu loh. Kita itu bikin pedoman ibadah loh, Masya Allah. Dalam agama itu Quran hadis kan pedoman. Lah kok itu pedoman ibadah lah, padahal kita ibadah dan muamalah itu ada yang bersifat margoh ya, ya. Yang sudah tetap. Iki kok diosak asik kaya ngene iki karepe piye? Nun sewu saya menahan marah betul ini karena Allah, Rasul dan Bapak Imam diinjak-injak seenaknya sendiri oleh kalangan elit itu. Ora peduli aku. Nah, wis biasa kok dia pateni ya wis tahu diancam terakhir oleh lembaga tertinggi wakil 4 pateni itu tahun Oktober tahun lalu loh. Kalau ya mari kita debat yang benar, harus ada panel juri yang independen. Nanti tak buktikan itu, saya punya saksinya kok. Mau apa? Nah, begitu ya. Ini sungguh-sungguh saya tidak gentar, saya tidak nun sewu, kawula tidak gentar dan kawula tidak takut menghadapi kondisi. Ini kita sangat berbeda. Kemarin saya sebut sudah membunyikan menghidupkan lampu merah. Kalau kita tidak mengambil langkah yang drastis ya, ini kita naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Allah mencabut Quran jamah dari muka bumi. Ingat bahwa kemunculan jamaah itu 1/4 abad 25 tahun tidak kurang. Karena tahun 41 itu didirikan, baru tahun berapa itu? 60-an atau 50-an. Ya, tambah 1/4 abad berapa 41 jam. Ya? Ya, pokoknya itu pokoknya sudah lebih kurang lama sekali lah itu ya. Lama sekali itu puluhan tahun baru akan muncul terlihat yaitu dengan banyak berbaiat ya secara berbaiat massal di Sukoharjo Utara itu. Dulunya di Morisan tapi macet, pindah di Al Barokah
apa itu namanya, Sukoharjo Utara di bawah kepemimpinan Mbah Harun Al-Rasyid almarhum. Begitu. Ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Ini kita dalam lampu merah bahaya. Dan sekarang kita lihat wakil 4 di sini ya pentolan telu kan gerombolan pengkhianat itu yang senior itu 3 itu. Sekarang ditambah 4, waduh masih keluarga keamiran. Salah satu putranya Pak Amir. Kawula nuwun sewu ya. Ini urusan kemunian tidak boleh gentar. Siapapun terlibat ya itu. Maka mohon disadari oleh 4 yang baru saja dimasukkan berapa bulan ini. Juga merangkap dari anggota MTI itu saya tahu. Ya kan? LC itu gunakan saja ijazahnya. Adapun pelajarannya itu dolalah. Dolalah itu sesat, menyesatkan. Itu ajarannya wong kafir. Karena apa? Wong itu enggak mangkulnya di pondok Salafi kok itu si Khalil itu ngaku sendiri kok. Sama itu mantunya itu Ahmad Rizal dan 2 muridnya yang lain itu ya. Dan juga begitulah ngomong-ngomong juga dengan lah piye lah koncoku ngaji, koncoku dolan, koncoku anu itu ya wong Salafi ya. Itu diaku ya. Jadi saya nun sewu orang ngawur ini. Valid ini kalau apa namanya Senkon itu A1. Saya bukan menebar fitnah ataupun keresahan. Ini sungguh bahaya. Mohon itu adimas ya, karena saya lebih tua ya. Baik umur maupun pengalaman dan sabilillah, apalagi kawula diamanati untuk mengawal kemurnian, bahkan harus membakukan masalah keilmuan Quran hadis sama. Ya, dan tegaknya hukum itu ya. Maka monggo ini adimas yang 4 baru saja itu termasuk putranya Pak Amir, Mas Fawas. Monggo segera putar haluan, keluar saja dari lembaga yang konyol itu ya, yang tempat. Gimana lah wong tempat wadahnya pengkhianat kok malah melebu menikmati. Juga apa namanya amal soleh itu ya. Sementara itu kalau bisa apa ya, menonaktifkan diri, nun sewu, saya bukan perintah nih ya, menonaktifkan diri untuk membenahi keyakinan. Ini panjenengan bertiga itu ya, saya tidak hafal siapa saja yang, dan juga termasuk kawan kawula itu yang dari Paku Bumi itu yang katut melu moroning mui itu toh. Monggo itu mbok ya, sekarang kita duduk bersama. Kita harus berani membuka diri. Jangan menutup diri merasa benar sendiri. Terus ini itu istijrot. Semakin lama semakin dosa. Bahasane Jawa semakin ngetel. Ini tuh nasibnya jamaah itu ada di kalangan ulama umarok. Lah ulama umarok itu kan diwakili lembaga tertinggi terhormat itu kan pada 4 sing isi ini gerombolan. Wakil pengkhianat itu ditambah sekarang lebokke keluarga keamiran itu karepe piye begitu ya. Saya sedih banget. Dan lembaga Masjid Tauhid Wal Islam atau MTI katut sisan. Ini bagaimana? Sekali lagi nggih adimas gunakan ijazahnya itu untuk berbagai keperluan dunianya. Jangan digunakan ilmunya itu dolalah. Itu dolalah sesat menyesatkan. Kalau diteruskan wajib neraka. Wajib neraka. Dan ini sudah tanda-tanda merusak keilmuan, merusak kemunian itu ya akan berarti merusak penati jamaah itu sendiri. Ini sudah masuk juga merusak, akan menjungke apa ya, akan merusak itu berarti meruntuhkan jamaah. Ini resolusi baru ini. Bolehlah kita sebut nun sewu ini ada ilham baru saja beberapa detik yang lalu. Ini itu resolusi 5A. Ya, betul. Resolusi 5A yang diinisiasi oleh lembaga terhormat Wakil 4 dan MTI. Resolusi 5A. Sungguh mengerikan karena Sinfani Minanas itu bermain-main di situ. Tunduk pada
gerombolan setan ya, jin dan manusia yang sudah berada di kubunya iblis dajjal laknatullah jahanam. Ini saya harus tegas dan jelas. Sekali-kali Adimas monggo sadari panjenengan bermain-main api, mengambil bagian api. Kalau tidak keluar panjenengan bisa masuk neraka selamanya. Kholidina fi abada. Ini jangan bermain karena ini bermain-main dengan wilayah kewenangan otoritasnya Allah sendiri loh. Berarti panjenengan terus-terusan begini melakukan resolusi 5A bakal berhadapan dengan Allah. Allah pasti tidak akan ridho. Kalau tidak ridho, wah akan muncul laknat. Laknatullah pada semuanya yang terlibat. Monggo mumpung belum turun, nah ini kembali lagi bertobat nasuha, hentikan perbuatan sampai saat ini. Lakukanlah apa namanya pertobatan nasuha. Dan karena sudah masuk resolusi 5A, itu harus bertobat nasuha dan berbaik kembali secara terbuka. Nek isih butuh surga. Ora peduli apa ya, keturunan itu apa namanya? Duriyah ya, sistem duriyah. Gitu ya, nasab atau apa itu ya. Ya bahwa nek rojo itu ya nek ya rojo itu loh maksudnya nek basa Jawa. Itu tidak seperti itu. Ini kita bicara kemunian, ini dibicara dinul kholis. Yang diterima Allah itu hanya menerima dinul kholis, ini sudah enggak kholis lagi. Maka di sini jamaah sudah mulai ada desintegrasi, itu perpecahan. Di tingkat sesepuh ini sepuh jamaah ulama sepuh itu sudah banyak mengeluh. Bahkan dari tahun 99 lalu itu sudah mengeluh. Kok sekarang jamaah itu kok menyimpang ya ke ilmunya. Oh ngaji itu loh, itu ada 6 nih. Sekarang gerek papat. Bacaan makna keterangan terus paham-paham itu. Kami itu yakin tapi jamaah surga tidak nepi jam neraka. Padahal dulunya 6. Bacaan masih sama. Makna sama, keterangan sama. Yang hilang tuh nomor 4 itu. Mangkul teori praktek. Teori ngajinya praktek namanya yang mangkul gitu bunyinya. Lalu deres atau dideres tinggal dari mana kita sudut pandangnya. 2 ini yang terpenting dari 6 itu justru hilang. Saya pernah bicara diskusi bertiga tahun 99 dengan Bapak Abdul Sultan sebagai Ketua Mubalek dan Bapak almarhum Bapak Abdul Muhammad saya sebagai Bapak Imam yang bahkan Amirul Mukminin. Itu mengakui bahwa di pusat tidak ada lagi dokumen itu. Dokumen apa? Yang ditinggalkan oleh pendiri Kiai Haji Nur Hasan Batul Lubis Amir Al-Musawah, yaitu batas-batas yang perlu diketahui dan dimiliki izinnya atau satu persatunya jamaah. Termasuk juga teks yang kedua daerah itu istimewa Juli 68 itu resolusi iblis syaiton terkutuk kalau nggak salah bunyinya seperti itu. Ini sungguh berbahaya. Ini adalah bentuk resolusi terbaru 5A. Barang siapa sudah resolusi itu menantang Allah ya, monggo segera bertobat simfani minanas itu. Nah ijik butuh surga sebelum nanti turun laknatullah. Ingat sekarang ini kalau laknatullah atau disebut nama lain ada yang mengatakan dam atau hududullah itu loh, melanggar sanksinya Allah, wah itu rasa selamat tenang itu. Nek ora mutah getih di paling ora 3 hari 5 hari ya nanti langsung mati itu. Ini saya bukan ngancam ya. Itu seperti itu. Karena ini bicara agama itu amanah. Karena telah ditawarkan pada bumi gunung manusia dan apa itu yang satu lagi. Saya agak lupa ya. Langit, bumi, gunung dan manusia. Nah, 3 itu langit, gunung, dan bumi menolak meskipun diiming-imingi surga. Ya nek iso nek ora. Nek lah ini manusia ini karena doluman jahula oleh Allah. Maka serta metang ngacung kula mawon. Karena apa diiming-imingi matane ijo begitu itu. Itu kita jangan seperti itu. Ini amanat loh ya. Bermain amanat itu berhadapan dengan Allah langsung. Monggo segera sadar. Kita dalam jamaah ini sudah berbahaya sekali ini. Ini sudah resolusi terbaru itu 5A.
Dengan keluarnya pedoman ibadah itu 5A itu sudah resolusi 5. Nun sewu ini tadi mulut saya ngomong sendiri, bukan dari saya. Jujur kawula sampaikan, ini sungguh sangat berbahaya. Sehingga kita sekarang di grassroots itu di dalam terutama generus ya yang ikut. Kalau di tempat kami namanya pengajian GP ya, generasi penerus mungkin apa sekarang apalah namanya yang ada di PPG itu ya, yang ada di tiap-tiap desa itu. Nah, itu sudah mulai resah karena apa? Dan gelisah karena apa? Iki kok nanti jamaah kita itu jane jek bener apa ora to? Apa ya nek ditetep iki mlebu surga tenan kok dikatakan. Itu kan jamaah sekarang itu kan sudah jamaah yang sudah sesat kok. Akan begitu. Karena ada penuh dengan takiyah ya. Takiyah ya serba bohong-bohongan, dusta, kemudian ya apa tuh takfiri ya mengkafirkan padahal sebenarnya tidak benar itu takfirian itu kan konsep FRK itu yang dilebokke dan dimunculkan dalam bentuk bersih-bersih 30 item itu asalnya dari FRK itu. Ini saya buka saja itu asalnya ide itu dari FK untuk memecah belah di dalam. Kenapa? Karena hak menentukan orang itu jamaah atau tidak itu hanya Bapak Amir. Karena apa? Ketika kita untuk mensahkan iman kita itu mengangkat Amir, ya kan? Itu bukan mengangkat Amirnya itu bukan wakil 4 ya Bapak Adil Sultan ya cuma satu itu. Jadi kita loyalitas setia dan taat kita harusnya hanya kepada Bapak Amir dalam hal urusan masalah hidayah. Jadi kalau yang menentukan itu ya beliau karena beliau sendiri dari abahnya sendiri Ki Haji Nur berarti tidak pernah mengkafirkan, hanya mengklarifikasi. Kowe wis paham to nek udah dijamah kan kudu membaiat. Lah iki kowe mbiyen tak baiat karo aku to. Lah kowe iki jek percaya aku iki imammu dudu. Wah nek saking penerangan ngoten mboten lah kan lho para sederek, para pengurus liyane wakil 4 dan lain-lain. Lho dhek ngomong dhewe lho. Seperti itu aja. Jadi tidak kamu kafir, kamu tidak, hanya klarifikasi. Lah kowe jek nganggep aku amirmu dudu lebih kurang begitu itu. Orang seperti wakil 4 orang yang tidak sependapat, sepemikiran itu terus disingkirke, disebratke. Apalagi seperti saya itu mau dibunuh itu ya kuilang ajang. Maaf lu ya. Ini saya menirukan kata-katanya Pak Ansor Al-Firdaus yang dikepuh itu. Adiknya Pak Hatta itu ya. Itu yang seangkatan dengan Pak Mbah Tojin dan Pak Muhammad Aman Amin Yasikin yang ada di Jamus itu. Itu sakbaraan, nun sewu, ulang ajang itu ya. Oke, karena itu nuwun sewu ini wis ora bener ini. Ini sekarang ada resolusi terbaru 5, sangat berbahaya. Monggo sekali-kali Adimas dan ini yang 3 itu, kalau masih butuh surga, tobat nasuha dan baiat kembali secara terbuka di daerah secepatnya. Dan hentikan itu kegiatan itu. Kembali lagi untuk coba kembali. Niatkan ya, berhenti untuk beraktivitas dalam arti ya musyawarah saja untuk apa ya, mengeluarkan lah ini. Soalnya kalau tidak hati-hati ya yang sudah baik-baik ya. Ini persoalannya ini. Soalnya banyak ijtihad itu yang maksiat ya. Yang apa ada yang memutlakkan ketaatan pada keputusannya sekelompok manusia juga ada itu. Itu pernah kawula apa kita analisis dan kita bahas ya beberapa kali. Oleh karena itu monggo ini berbahaya sekali ya. Ini kita jangan ini sudah bermain api ini. Elit pusat ini unsur ulama dan umaro ini sudah bermain api ini. Saya di sini disclaimer ya, saya tidak menyentuh-nyentuh Bapak Amir. Bapak Amir itu Allah jaga. Namun ya sudah sepuh gerak sepuh dan banyak keterbatasan. Maka kawula ngomong begini ini atas nama beliau dalam posisi memperkuat beliau. Memperkuat itu punya dua makna. Yang satu tadi sudah sebut, beliau sudah sepuh, gerak sepuh dan banyak keterbatasan. Ora ono malah diplekoto, dihapusi, dibujui. Ini beliau sudah mengatakan beberapa kali ke orang-orang khusus yang akhirnya sampai kepada kawula. Ini nyata loh, kalau nggak percaya tanya Mbak Amir sendiri. Malah diplekoto, malah ditabrak kening Allah itu bolak-balik begitu itu.
memang benar ketika diangkat itu sudah menyerahkan ke fluor ya di antara wakil 4. Kalau ada persoalan dan masalah itu diserahkan pada siapa itu, Pak siapa agak lupa saya itu. Ya begitulah ada seorang ya, ya seperti itu ya, seseorang gitu saja ya. Saya kira semua sudah pada tahu itu. Nah, seperti itu ya. Maka oleh karena itu berarti sesungguhnya ke wakil 4 fluor itu pada itu maknanya ya yang sifatnya rutinitas ya, bukan yang taktis strategis itu tetap hanya Pak Amir itu seharusnya. Seperti itu. Nah, tapi ya wakil 4 itu orang ngerti batas menang kadang juga menganggap dirinya juga Amir. Karena Pak Wakil itu pengertian mereka itu di dalam hatinya itu kalau jujur itu kayak pengertiannya pemahamannya wong jobo urusan dunia. Nek ketuane tidak berada di tempat ya dia jadi acting ya. Enacting menjadi PLT pemimpin itu sendiri. Kan seperti itu tuan. Kalau agama ya ora. Wakil itu ataupun yang lain termasuk ulama itu pembantu ya. Pembantu itu siap melayani mengabdi pada yang dibantu ya Bapak Amir. Orang melekoto, orang bujui, orang ngapusi, orang nabrake ke Pak Amir. Orang nganggap adek dirinya itu ya sebagai Amir. Nek Pak Doi. Anu, Pak Bapak Amir itu orang berada tidak di tempat atau orang dimelok ke musyawarah. Sering tidak diukan musyawarah ngerti-ngerti saudari kon tanda tangan itu bolak-balik itu nyata lu ya. Saya enggak bikin kerasan, saya enggak memfitnah, itu terjadi sungguh-sungguh. Ya itu salah satu curhatnya Bapak Amir ke beberapa orang yang sampai ke kaula seperti itu. Ini sungguh berbahaya. Ini sungguh pusat sudah bermain-main dengan api. Sekali lagi bermain api itu mengambil bagian api berarti berhadapan dengan kewenangan otoritasnya Allah. Ini sungguh berbahaya, hati-hati. Karena sudah sampai wa ma ya'silaha wa yata'ada hududahu. Berani menentang Allah dan menerjang sanksinya. Barang siapa yang mengotak-atik itu sudah bermain-main api di situ. Allah itu Maha Kuasa. Jadi ridholah atas ridholah. Jadi bahwa al-sultanu dilullah fil ard. Ini kalau sampai main-main memplokoto ngapusin bojoi nabrake itu ya berarti sudah mulai menantang Allah. Apalagi dengan resolusi 5A terbaru ini. Ini sungguh mengerikan. Oke, saya kira itu saja. Jadi bagaimana? Itu dibakar saja itu. Pedoman itu dibakar dan harus ada. Tuh, sekali lagi yang terlibat ini ya wakil 4 saisinya yang baru itu ya sudah jelas terlibat dengan mengeluarkan bukti buku pedoman itu. Katanya paradigma baru ini lebih kurang ajang itu tadi ya. Itu sudah tunduk pada musuh itu ya. Segera taubat, nasuha dan berbaik menek butuh surga gitu saja. Monggo ini istijrat loh ya, dan istijrat ini sudah memenuhi wa ma ya'sila wa yata'ada hududahu. Menentang Allah sudah jelas dengan melakukan resolusi itu. Nah, itu kewenangannya Allah soalnya. Menerjang sanksinya ya, wa yata'ada hududahu itu menerjang sanksi. Wah, ini berbahaya sekali. Nek orang ndang ditobati baik kembali orang selamat dunia akhirat. Ini saya ngomong tegas, setegas-tegasnya saja. Saya kira demikian saja, Ji. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah pada semua bahwa ini enggak main-main. Kita sudah ada masuk pada resolusi 5A terbaru dilakukan oleh unsur Simpani Menas. Ida soluka suluhan fasata. Jadi nasibnya jamaah sudah diotak-atik ini sudah dipermainkan. Ngudulanan Allah Bapak Amir itu tidak di plekoto, dibujuki, dihapusi, ditabraki ning Allah. Ini nyata lho. Kita sudah pada tunduk neng musuh itu. Jadi ngakunya jihad fisabilillah ternyata jihad fisabilillah iblis nama lainnya. Nah, ini sungguh sesat menyesatkan. Monggo ini kembali ke jalan yang benar. Kembali pada kemurnian, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Saya kira demikian apabila yang Kawula sampaikan ini semestinya ya sudah apa itu maksud saya baik itu manfaat benar menurut Allah Rasul Imam
yang tidak, tentu saja yang sudah bersepakat, yang kompatibel sesuai dengan Allah Rasul, maka itu mutlak dari Allah. Karena kawula ya ini tadi pun juga sebagai wayang. Tiba-tiba mulut ngomong sendiri. Ya sebagian memang ada yang sudah saya rancang jujur saja. Seperti itu. Ya, tapi isi-isinya yang penting apalagi istilah resolusi 5 itu benar-benar mulut saya ngomong sendiri. Ini karena kawula kan ya sudah diamanati sejak lama oleh banyak pihak dari semua imam itu nyambung. Bahkan yang saya tidak ketemu dengan Pak Nur Hasan titip amanat. Berarti saya juga mangkul loh itu. Mangkul dengan paket materi yang banyak itu ya dari 3 ulama sepuh. Itu bukan ngarang untuk apa saya itu ngarang. Ini enggak main-main ya. Isinya itu hukum-hukum semua. Belum lagi ulama sepuh. Bapak siapa itu? Mbah Iskandar sama Mbah siapa yang satu lagi itu. Mbah itu ya, Masya Allah kok. Bukan itu yang membuat, yang menyusun apa namanya himpunan itu datang ke rumah mengatakan saya diperintah Allah untuk menyerahkan ilmu pilihan Quran hadis kepada Pak Rowi, hingga saya dimangkulkan jam 12 itu jam 00 sampai jam 3 itu seperti itu ya. Saya tidak minta ya najarnya qadar Allah seperti itu. Jadi kalau ini secara legalitas itu ya sah, dan meyakinkan ini bukan pamer, bukan ujub, bukan bangga ya. Saya bukan nyari panggung, apalagi jangan sampai muncul fitnah, wah pengen jadi 99 satu ya jam. Bukan, apa pengen jadi Amir. Oh sorry, saya tidak terlintas naudzubillah min dzalik. Saya ini kalau di Kanzul Umal itu termasuk Bitonatani, pendamping yang baik, ada pendamping yang buruk ya. Pendamping baik itu selalu memperkuat Amir yang dibatik bahkan Amirul Mukminin. Selalu memperkuat, dan tugas saya memang memperkuat di samping menjalankan amanat dan mandat yang sudah diberikan kepada kawula. Nun sewu, kawula ini tidak menggurui, hanya harus bersikap tegas mengingatkan pada semua kalangan. Baik grassroots, para jamaah, generus, untuk pembinaan generus dan kemubalekan ini sudah mulai resah. Sudah ada tanda-tanda disintegrasi. Kalau terus ini naudzubillah, jangan sampai jamaah ini wajib dicabut oleh Allah. Karena sudah ada resolusi terbaru 5 dilakukan elit-elit di pusat itu. Simfani Minanas kalau di dalam Kanzul Umal. Saya kira demikian. Kalau ada yang tidak semestinya, kata-kata yang tidak pantas atau tidak ora maksudnya apa ya, tidak pantas ucapkan, ada kekeliruan, apalagi kesalahan, mohon maaf yang kawula mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang nabrak dari, silakan siapa saja mengoreksi. Wajib saya koreksi kalau perlu saya tobat. Syukur dengar rekam suara bagian mana, dalil mana yang betul-betul telah nabrak pada Allah itu. Atau Allah Rasul jelasnya. Saya kira demikian. Jadi sekali lagi saya niati ini karena sudah mendapat amanat dan mandat, terutama termasuk mengoreksi ya. Nun sewu, ini saya harus ngomong, memang saya diberi hak untuk mengoreksi di semua level kepada siapapun itu ya. Menyeluruh ya, baik dari kelompok sampai pusat maupun kalangan ulama umara. Nun sewu loh, jangan. Saya cuma menyampaikan sakdermo netepi sakdermo taat saja pada amanatnya dari semua imam yang kepada kawula, dan banyak sesepuh ini sepuh juga diperkuat. Saya kira demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم